Halo Tax Friend, jumpa lagi bersama Sharing Caring Tax. Pada Sharing Caring Tax kali ini, kita akan membahas mengenai kebijakan baru PPN 12% dan dampaknya bagi masyarakat. Bab-bab yang kita bahas kali ini meliputi 1. Apa itu PPN? 2. Kapan PPN 12% berlaku? 3. Apa saja yang dikenakan PPN? 4. Apa saja yang tidak dikenakan PPN? 5. Mekanisme pemberlakuan PPN 12%. 6. Contoh perhitungan PPN 12%. Dan 7. Dampak PPN 12% bagi masyarakat. Baik, apa sih PPN itu? PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Lalu, mulai kapan sih PPN 12% itu berlaku? Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Selanjutnya, apa saja sih yang dikenakan PPN? Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN dikenakan atas A. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. B. Impor barang kena pajak. C. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. E. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. F. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. G. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan H. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16C, PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Kemudian berdasarkan pasal 16D, diatur juga terkait penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya yaitu terdapat jasa keagamaan yang diatur pada PMK nomor 71 tahun 2022 yang tertera pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu barang yang tidak dikenai pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, Pasal 4 Ayat 2, jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. A. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Dan B. Uang, emas batangan, dan surat berharga. Selanjutnya yaitu jasa yang tidak dikenai pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 3, jenis pajak yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. A. Jasa kesenian dan hiburan. B. Jasa perhotelan. C. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. D. Jasa penyediaan tempat parkir. Dan E. Jasa boga atau catering. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pemberlakuan PPN 12%. Berdasarkan PMK nomor 131 tahun 2024 pasal 4 ayat 1 dan pasal 5, pemerintah merumuskan dua rumusan perhitungan PPN 12% terhadap barang mewah dan selain barang mewah. Yang pertama, terhadap barang mewah dikenakan tarif sebesar 12% dengan DPP harga jual dan nilai impor. Yang kedua, yaitu selain barang mewah dikenakan tarif 12% dengan dasar perhitungan 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Sehingga pada mekanisme perhitungan kedua, konsumen tetap dikenakan PPN efektif sebesar 11%. Berdasarkan ketentuan tersebut, PPN 12% mengelompokkan DPP untuk barang mewah dan barang yang tergolong tidak mewah. Untuk barang mewah, DPP-nya adalah harga jual atau nilai impor, sedangkan untuk barang non-mewah, DPP-nya berupa nilai lain.
Oleh karena itu, tarif PPN tetap naik menjadi 12%, namun untuk perhitungannya, pemerintah memberi kebijakan untuk barang yang tergolong tidak mewah, yaitu menggunakan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan menggunakan DPP nilai lain ini, maka PPN yang harus dibayar tetap sebesar 11%. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh perhitungannya. Untuk kategori barang mewah, misalnya membeli sebuah kapal pesiar seharga 50 miliar, maka PPN yang dikenakan adalah 12% dikali 50 miliar, yaitu 6 miliar. Maka selain dikenai PPN BM, pembeli juga dikenai PPN dari pembelian kapal pesiar sebesar 6 miliar. Sedangkan untuk barang yang tergolong bukan barang mewah, misalnya membeli sepeda dengan harga 1 juta, maka perhitungannya dengan cara menghitung DPP-nya terlebih dahulu, yaitu 11/12 dikali 1 juta, dihasilkan 916.666. Setelah itu menghitung PPN dengan cara 12% dikalikan DPP sebesar 916.666, maka diperoleh hasil PPN sepeda sebesar 110.000. Nah, lalu apa aja sih dampak yang dapat dirasakan masyarakat atas kenaikan PPN 12% ini? Berikut ini adalah dampak kenaikan PPN 12% yang dirasakan masyarakat secara umum. Yang pertama, peningkatan harga barang kebutuhan. Kenaikan PPN pada barang dan jasa kena pajak akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang secara keseluruhan, terutama pada sektor yang menggunakan barang mewah atau jasa tertentu sebagai input produksi. Barang-barang yang pada dasarnya bebas PPN seperti sembako tetap mengalami kenaikan harga karena biaya tambahan dari transportasi, distribusi, dan bahan baku juga meningkat. Yang kedua, daya beli masyarakat menurun. Ketika harga bahan pokok ikut naik, daya beli masyarakat menurun karena alokasi anggaran rumah tangganya meningkat seiring dengan kenaikan harga yang terjadi. Yang ketiga, tekanan pada UMKM dan pedagang kecil. Kenaikan biaya bahan baku dan distribusi membuat pelaku UMKM kesulitan untuk menjaga harga jual tetap terjangkau. Dan yang terakhir, inflasi terselubung. Kenaikan harga barang kebutuhan akibat efek domino dari PPN 12% dapat memicu inflasi, terutama jika kenaikan harga terjadi secara meluas. Dan yang terakhir yaitu inflasi terselubung. Kenaikan harga barang kebutuhan akibat efek domino dari PPN 12% dapat memicu inflasi, terutama jika kenaikan harga terjadi secara meluas. Nah, meskipun pada barang non-mewah PPN yang dibayar tetap setara 11% dan barang yang tidak kena pajak seperti bahan pokok tidak langsung terpengaruh, namun efek domino dari kebijakan PPN 12% ini akan tetap terjadi. Dengan adanya kebijakan baru ini, masyarakat perlu memahami perhitungan dan dampaknya agar dapat melakukan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan. Sekian pembahasan sharing caring tax kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di sharing caring text berikutnya. Bye-bye!